Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Harapan Ibu kiranya kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bersukacita untuk mengikuti materi hari ini. Oh ya, Ibu akan perkenalkan nama. Nama Ibu adalah Ibu Ami. Ibu akan mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 4. Semoga 1 tahun ke depan dalam pertemuan kita, kalian semua dapat tetap semangat dan terus bersukacita dalam mengikuti materi-materi yang akan disampaikan. Ibu mengajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih pelihara dan berkati kami, masih berikan tubuh yang sehat dan kuat bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada di hari yang baru dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami dapat mengerti materi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Materi kita hari ini dengan judul Sungguh Allah Maha Hadir terdapat di dalam buku siswa Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4, pelajaran 1, halaman 1 sampai dengan halaman yang ke-9. Sebelum kita lanjutkan materi ini, Ibu mengajak kalian semua untuk kita bersama-sama berlatih satu pujian dengan judul Allah Hadir Bagi Kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu tadi, Allah hadir bagi kita, tentunya dalam hati kalian atau dalam pikiran kalian, mungkin kalian bertanya, apa sih artinya Allah Maha Hadir? Berikut ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang harus kalian baca. Nah, kalian dapat membacanya bersama papa mama, atau kakak, ataupun opa oma yang ada di rumah. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Ayat-ayat firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kalian dalam mengikuti materi pelajaran hari ini. Oke, Ibu ulangi lagi pertanyaan yang tadi. Apa arti Allah Maha Hadir? Nah, Allah Maha Hadir artinya bahwa Allah ada di mana-mana. Allah ada kapan saja dan dalam keadaan apapun hidup kita. Ketika kalian sedang belajar, Allah ada. Ketika kalian sedang tidur, Allah ada. Bahkan ketika dalam keadaan susah ataupun senang,
Allah hadir bersama-sama dengan kita. Sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan isinya, termasuk manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta, tetapi juga melalui berbagai peristiwa kehidupan. Misalnya, pada waktu dalam keadaan susah, Allah bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita berulang tahun, Allah pun hadir dalam hidup kita. Kehadiran Allah melalui alam ciptaannya dapat kita lihat, misalnya Allah menciptakan matahari. Matahari adalah sumber energi bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Manusia membutuhkan matahari untuk mengeringkan pakaian. Tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan matahari untuk membantu proses fotosintesis. Hewan membutuhkan matahari untuk menghangatkan tubuhnya dan juga mencerna makanan. Allah menciptakan hujan. Air hujan bermanfaat untuk pertanian dan juga untuk kehidupan manusia. Air hujan bermanfaat untuk tumbuhan dan hewan karena mereka juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, Allah juga menciptakan tumbuhan. Seluruh makhluk hidup juga membutuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup mereka. Matahari, hujan, dan tumbuh-tumbuhan hanya bagian kecil dari begitu banyaknya ciptaan Allah. Nah, anak-anak, firman Tuhan dalam Mazmur 104 ayat 1-35, kalau kita membaca, di situ pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya. Hanya Allah satu-satunya yang dapat menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kemahakuasaan Allah tidak dapat dibatasi oleh manusia. Sehebat apapun manusia, manusia terbatas. Sedangkan kuasa Allah tidak terbatas. Kenapa kuasa Allah tidak terbatas? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berikut ini Ibu akan menyebutkan urutan ciptaan Allah. Itu dapat kalian baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-31. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di air dan yang hidup di udara. Hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang yang hidup di daratan, dan terakhirnya adalah manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 28-29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Anak-anak, Allah hadir melalui ciptaannya dan manusia diminta untuk memelihara dan bertanggung jawab atas ciptaan Allah. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang sangat istimewa. Namun manusia juga memiliki keterbatasan. Contoh keterbatasan manusia. Manusia bisa menciptakan kursi,
meja dengan cara membuatnya dari kayu, memakunya, mengecat, menjemur, dan menambah hiasan-hiasan atau ukiran supaya terlihat indah. Namun kalian tahu, manusia tidak dapat menciptakan pohon. Itu artinya bahwa manusia sangat terbatas. Sehebat apapun manusia, manusia tidak akan pernah melebihi kuasa Allah. Yang dapat menciptakan pohon, cakrawala, bahkan menciptakan manusia maupun ciptaan lainnya hanyalah Allah. Karena kuasa Allah tidak terbatas oleh apapun juga. Ayo, siapa yang tahu bagaimana caranya kita dapat memelihara, merawat, dan mengelola alam di sekitar kita? Nah, kita dapat memelihara, merawat, dan mengelola alam di sekitar kita dengan cara menjaga kebersihan lingkungan atau tidak membuang sampah sembarangan. Kalau di sekolah misalnya kalian lihat sampah, langsung angkat sampahnya dan buang di tempat sampah. Di rumah juga begitu. Kalau kalian lihat sampah, bersihkan sampah-sampah tersebut. Jika ada pohon-pohon yang belum disiram atau bunga-bunga yang belum disiram, silahkan disiram. Atau juga kalau kalian memelihara ayam atau hewan-hewan peliharaan lainnya, berilah mereka makan atau minum supaya mereka tetap hidup dengan baik. Anak-anak pasti bertanya-tanya, mengapa kita harus memelihara, merawat, dan mengelola alam ciptaan Allah? Kalau kita memelihara, merawat, dan mengelola alam ciptaan Allah, maka itu merupakan suatu ungkapan syukur kepada Allah. Hal itu juga dapat membuat kita terhindar dari bahaya banjir dan sakit penyakit. Serta alam ciptaan Allah tidak cepat punah. Mazmur 104 ayat 33 dan 34 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan." Nah anak-anak, yang menjadi kesimpulan materi hari ini yaitu Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu ada di mana-mana dan selalu hadir dalam keadaan apapun juga, sebab kuasanya tidak terbatas. Allah hadir melalui ciptaannya, yaitu melalui alam semesta ini beserta dengan isinya. Allah sangat mengasihi ciptaannya sehingga manusia dipilih untuk memelihara, merawat, dan mengelola alam ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Oke anak-anak, selesailah sudah pertemuan kita hari ini. Ibu mengajak kalian semua untuk kita berdoa menutup pertemuan kita hari ini. Allah yang Maha Hadir, terima kasih untuk alam semesta beserta dengan segala isinya. Tolonglah supaya kami dapat memelihara dan mengelola ciptaan-Mu dengan bertanggung jawab. Amin.